warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zen Faradinata dengan nomor NIM 0602032598. Pada kali ini saya ingin membahas tentang terminologi hadis. Pengertian hadis. Hadis secara bahasa berarti sesuatu yang baru atau berita yang disampaikan. Secara istilah, hadis mencakup segala ucapan, perbuatan, dan persetujuan Rasulullah SAW. Hadis sendiri terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada hadis qauliyah, dan yang kedua ada hadis fi'liyah, dan yang ketiga ada hadis takririah. Pengertian sunnah. Sunnah berarti jalan atau cara hidup Nabi Muhammad SAW yang mencakup ucapan, tindakan, dan sikap beliau. Sunnah menjadi sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Riwayat tentang sunnah Nabi yang disampaikan sahabat disebut hadis. Sunnah yang ditetapkan oleh Allah disebut sunnatullah atau hukum alam. Secara umum, sunnah adalah amalan yang berpahala jika dilakukan dan merugikan jika ditinggalkan. Pengertian khobar. Selain hadis dan sunnah, ada istilah khobar. Secara bahasa, khobar berarti berita. Sebagian ulama menyamakannya dengan hadis, sementara yang lain membedakan khobar berasal dari selain Nabi, sedangkan hadis dari Nabi. Jadi setiap hadis adalah khobar, tetapi tidak semua khobar adalah hadis. Pengertian ajar. Secara bahasa, ajar berarti bekas atau peninggalan. Istilah ini merujuk pada peninggalan Nabi Muhammad berupa hadis. Menurut jumhur ulama, ajar memiliki makna yang sama dengan khobar dan hadis. Unsur-unsur hadis terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sanad. Sanad adalah rangkaian para perawi hadis yang meriwayatkan hingga sampai kepada matan atau isi hadis. Yang kedua, matan. Matan adalah isi atau redaksi hadis, yaitu ucapan yang berada di akhir sanad. Dan yang ketiga ada rawi. Rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis, mulai dari sahabat Nabi hingga ulama yang membukukannya dalam kitab hadis. Perbandingan antara hadis nabawi, hadis qudsi, dan Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang seluruh lafaz dan maknanya berasal dari Allah sendiri, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat dan pedoman hidup. Membacanya bernilai ibadah dan terjamin keasliannya. Hadis nabawi. Hadis nabawi adalah ucapan, perbuatan, atau persetujuan Nabi Muhammad SAW. Isinya bisa berasal dari wahyu atau hasil ijtihad Nabi yang dibenarkan wahyu. Hadis qudsi maknanya berasal dari Allah, tetapi lafadznya dari Nabi Muhammad. Tidak seperti Al-Quran. Hadis qudsi bukan mukjizat dan tidak dibaca dalam sholat, meski tetap bernilai ibadah jika dibaca. Kesimpulannya adalah Al-Quran memiliki kedudukan tertinggi karena lafadznya dan maknanya langsung dari Allah, sedangkan hadis qudsi hanya maknanya dari Allah, dan hadis nabawi bersumber dari Nabi Muhammad. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.